Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat peduli hijrah Indonesia, kembali lagi bersama saya Mas Al dalam podcast Tasin Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Seperti biasa kita ditemani oleh Ustadz Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi video sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran ya Ustadz ya. Nah, Alasan kenapa kita perlu membaca Al-Quran dan perlu mempelajari agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran ya Ustaz ya. baik. Untuk adab-adab dalam membaca Al-Quran ini apakah perlu kita terapkan bagaimana Ustaz yang perlu kita terapkan gitu adabnya? Oh, insyaallah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di sini sesi untuk menjelaskan adab membaca Al-Quran. Ya. Jadi memang betul ya, kalau kita mau menuntut ilmu, maka tututlah adab terlebih dahulu. Karena adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ya, sebaiknya sebelum kita mempelajari sesuatu, maka kita harus mempelajari adab terlebih dahulu. Ya. Di antara adab membaca Al-Quran adalah yang pertama dan yang paling utama adalah mengikhlaskan diri, itu niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Bayyinah, ya, ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Tentunya di dalam hadis juga ada juga, yaitu innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Jadi masalah harus belajar itu karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan karena untuk caper caper calon mertua misalnya. Iya, atau cari perhatian untuk supaya menjadi imam tetap gitu kan ya. Betul. Atau mungkin banyaklah ya. Karena itu semuanya adalah riya ya, karena manusia saja ya. Jadi yang pertama dan yang paling utama adalah harus meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci ya. Suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar ya. Suci dari hadas kecil. Jadi sebaiknya kalau kita mau baca Al-Quran dulu, terlebih dahulu kita berwudu dulu. Berwudu dulu. Sebaiknya berwudu dulu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Ya. Atau qala ala taharatin. Ya, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir, karena Al-Quran ini termasuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dalam keadaan bersuci. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, membaca Al-Qur'annya di tempat yang bersih. Ya, membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih dan pakaiannya yang bersih. Ya. Yang paling utama yang bersih, yang paling bersih adalah di tempat ibadah, itu masjid, musola, atau mungkin kita khususkan di rumah bikin mihrab bikin mihrab, misalkan satu karpet itu pokoknya nggak boleh ngobrol, nggak boleh di situ, nggak boleh makan di situ, misalkan nggak boleh kotor, pokoknya itu tempat ibadah. Dan itu paling utama. Jadi pakaiannya suci, bukan hanya bersih tapi suci dan tempatnya suci. Ya. Yang keempat adalah adabnya adalah menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Ya, seperti kita hendak sholat itu. Ketika sholat kita menghadap kiblat, begitu juga kita membaca Al-Quran menghadap
kiblat. Karena sebaik-baik membaca Al-Qur'an itu adalah di dalam salat. Ya, makanya dan waktu terbaik adalah di malam hari. Jadi paling terbaik membaca Al-Qur'an adalah di malam hari di dalam salat. Masya Allah. Jadi harus banyak hafalannya, Mas Al. Iya, betul Ustaz. Insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Dan selanjutnya yang kelima adalah membaca isti'adzah. Ya, isti'adzah itu adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, itu yang kelima. Dan yang keenam adalah khusyuk. Khusyuk ya, dan penuh penghayatan ketika membaca Al-Qur'an. Jadi khusyuk ya. Jadi fokus ke dalam bacaan ya. Apalagi kalau kita sudah tahu artinya, kita bisa hayati terjemahnya. Misalkan kita tadaburi terjemahnya. Misalkan kalau misalkan ada ayat-ayat yang ayat-ayat yang mengerikan, misalkan tentang neraka jahanam, ya, yang menyedihkan, kita juga ikut sedih, ya, ikut sedih. Dan kalau misalkan ada tentang surga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa masuk ke dalam surga tersebut. Ya. Jadi kita menghayati dengan perasaan juga ya ketika membaca Al-Qur'an. Betul, ya menghayati ya khusyuk, penuh penghayatan. Bahkan ada di dalam kitab At-Tibyan itu diulang-ulang yang ayat yang kita sukai. Misalkan kita lagi kesulitan nih Mas Al. Ya. Kita baca surat Al-Insyirah. Al-Insyirah itu apa? Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita ulang-ulang lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Seperti itu. Diulang-ulang sampai kita meneteskan air mata bahwa berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan kesusahan ini. Seperti itu. Jadi khusyuk, penuh penghayatan, ya. Yang ketujuh adalah memperindah suara ketika membacanya. Dan termasuk adab kalau kita membaca Al-Qur'an itu memakai suara yang merdu. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hiasi kira-kira dengan yang bagus apa yang buruk? Yang bagus. Yang bagus yang ya. Indah, gitu. Yang paling indah gitu ya. Yang paling indah, maksimalkan. Kalau orang Indonesia suara emas ya. Jangan pakai suara cempreng. Ya. Jadi harus seperti suara merpati. Apa tahu merpati? Burung merpati yang suaranya merdu gitu. Bukan. Merdu pas di hati. Ya, Masya Allah. Merdu pas di hati. Iya, merdu pas di hati. Nah, kalau sekarang kan alhamdulillah kita udah mempelajari banyak irama ya. Dicontohkan di YouTube bagaimana irama ini, irama itu. Ada di antaranya misalkan irama apa? Irama Kurdi. Irama Kurdi, irama Nahawan yang sering dibawakan oleh Syekh Misyari Rashid. Atau Kurdi, ya, baiti Kurdi yang sering dibawakan oleh Kak Muzamil, ya, Hasballah, ya. Atau mungkin irama Hizaz yang dibawakan oleh Syekh Hani Rifai. Boleh saya contohkan? Boleh Ustaz. Dengan senang hati saya siap mendengarkan suara merdunya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini cuman ini aja ya, ini cuman maksimal aja seperti ini ya. Misalkan kita bawakan suratul Fatihah dengan irama Kurdi. Baiti Kurdi. Contohnya, maaf ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. 3 ayat aja contohnya ya. Atau irama
yang sering dibawakan Masyayikh Rasid ya. Biasanya kalau Masyayikh Rasid ngambilnya dari alhamdulillah kalau ngimamin ya kan? Ya, jadi bismillahnya disirkan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itulah contohnya ya. Atau Hani Rifai misalkan membawakan tentang neraka jahanam, biasanya irama Hijaz ini sangat menakutkan sekali ya. Tegas, sangat gitu ya, tegas dan jadi sedih ya, sedih dan meratap-ratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita bawakan surat An-Naba ayat 20 tentang neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa illa hamiman wa ghassaqa. Contohnya seperti itu. Jadi irama juga akan menyesuaikan dengan penghayatan kita dalam membaca Al-Qur'an. Tentunya membaca Al-Qur'an tetap harus didasari dengan ilmu tajwid terlebih dahulu karena supaya lebih indah lagi dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan terhindar dari kesalahan. Betul, Ustaz. Udah itu semuanya. Udah. Saya tanya ya ceritanya ya. Saya Masya Allah. Untuk itu kan adab-adab dalam membaca Al-Quran ya Ustaz ya. Nah, untuk mempelajari Al-Quran ini awalnya kita perlu mempelajari tajwidnya dulu kah atau iramanya dulu yang perlu kita pelajari? Ya, jadi yang perlu dipelajari tadi kan kita udah mempelajari tentang adab ya. Adab. Selanjutnya kita juga untuk tahsin ini berarti kalau udah tahsin dia sudah membaca udah bisa baca Al-Qur'an ya. Sebaiknya kalau misalkan kita belajar tahsin untuk orang yang sudah bisa baca Al-Qur'an, kita fokuskan dulu ke kesalahan-kesalahan umumnya. Kesalahan-kesalahan umumnya dulu supaya bacaannya itu lebih bagus lagi. Yang penting bagus dulu bacaannya. Betul. Ya. Takutnya kalau kita mempelajari kaidah-kaidah tajwid, dia diberatkan dengan kaidah-kaidah tersebut. Ya, sehingga jadi mogok jadinya gitu. Jadi kita ketahui dulu dan pahami dulu ada kesalahan umum dalam membaca Al-Qur'an. Betul. Itu, kalau boleh tahu apa aja Ustaz, ada kesalahan umum dalam membaca Al-Qur'an itu ada apa aja poin-poinnya? Mungkin nanti di sesi selanjutnya Mas. Kita sambung lagi di sesi selanjutnya, sahabat Peduli Hijrah. Di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan umum dalam membaca Al-Qur'an. Baik, insyaallah. Alhamdulillah sahabat Peduli Hijrah Indonesia, tadi Ustaz Zainal sudah menjelaskan tentang adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Dan untuk sahabat Peduli Hijrah Indonesia yang ingin bertanya tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal, silakan bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe, like dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk umat Islam. Terima kasih Ustaz Zainal atas materi yang sudah disampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.